Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah Nabi akhir zaman yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kali ini saya akan memaparkan satu buah materi pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12 Madrasah Aliyah yang berjudul Peran Umat Islam Pasca Kemerdekaan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Di dalam materi ini terdapat beberapa tokoh, yang mana tokoh pertama ada Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dan yang tokoh kedua ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan tokoh yang ketiga ialah Profesor Dr. Insinyur Haji Bahrudin Yusuf Habibie. Kita memasuki materi yang pertama, yakni tokoh Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Gelar beliau adalah Datuk Indomo, populer dengan sebutan Buya Hamka. Lahir di negeri Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tanggal 17 Februari 1908. Beliau meninggal di Jakarta pada umur 73 tahun. Beliau adalah salah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Beliau berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Lalu beliau terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Lanjut, Hamka remaja menempuh perjalanan ke Jawa dalam usia 16 tahun. Setelah itu, Hamka kembali ke Padang Panjang membesarkan Muhammadiyah. Namun, pengalamannya ditolak sebagai guru di sekolah milik Muhammadiyah. Setelah itu, karena Hamka tersebut memiliki kemampuan berbahasa Arab, lalu beliau berkeinginan untuk pergi ke Mekah. Dengan bahasa Arab yang dipelajarinya, Hamka mendalami sejarah Islam dan sastra secara otodidak. Kembali ke tanah air, Hamka merintis karir sebagai wartawan sambil bekerja sebagai guru agama di Delhi. Dalam memenuhi kerinduan ayahnya, Hamka mengukuhkan tekadnya untuk meneruskan cita-cita ayahnya dan dirinya sebagai ulama dan sastrawan. Pada tahun 1936, ia menerbitkan majalah Pedoman Masyarakat. Lewat karyanya Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Panderwi. Nama Hamka melambung sebagai sastrawan. Selama revolusi fisik, Hamka bergerilya bersama Barisan Pengawal Negeri dan Kota atau bisa disebut dengan BPNK, menyusuri hutan pegunungan di Sumatera Barat untuk menggalang persatuan menentang kembalinya Belanda. Dalam pemilihan umum 1955, Hamka dicalonkan Masyumi sebagai wakil Muhammadiyah dan terpilih duduk di Konstituante. Ia terlibat dalam perumusan kembali dasar negara. Sikap politik Masyumi yang menentang komunisme dan gagasan demokrasi terpimpin mempengaruhi hubungannya dengan Soekarno. Usai Masyumi dibubarkan sesuai dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, Hamka menerbitkan majalah Panji Masyarakat yang berumur pendek. Dibredel oleh Soekarno setelah menurunkan tulisan Hatta yang telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden menjadi yang berjudul Demokrasi Kita. Lanjut, sepeninggal Hamka, pemerintah menyematkan bintang Mahaputra Utama secara anumerta kepada Hamka. Sejak tahun 2011, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Setelah itu kita masuk materi yang kedua, yakni
tokoh Kiai Abdurrahman Wahid atau juga bisa disapa dengan Gus Dur. Lahir di Jombang, Jawa Timur 7 September 1940. Beliau adalah tokoh muslim Indonesia yang menjadi presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Abdurrahman Wahid lahir pada hari keempat dan bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940 di Den Anyar, Jombang, Jawa Timur dari pasangan Wahid Hashim dan Soleha. Ia lahir dengan nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Kata Ad-Dakhil tidak cukup dikenal dan diganti dengan nama Wahid, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Kakek dari ayahnya adalah Kiai Haji Hashim Asari yang beliau adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama atau NU. Sementara dari kakek dari pihak ibu bernama Kiai Haji Bisri Syamsuri. Pada tahun 1944, Gus Dur pindah dari Jombang ke Jakarta, tempat ayahnya terpilih menjadi ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUM, sebuah organisasi yang berdiri dengan dukungan tentara Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. Pada tahun 1963, Gus Dur belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kemudian menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970. Selanjutnya Gus Dur pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya di Universitas Leiden, tetapi beliau kecewa karena pendidikannya di Universitas Baghdad tadi tidak diakui oleh Universitas Leiden di Belanda. Lanjut dari Belanda beliau kemudian ke Jerman, lalu ke Prancis sebelum kembali ke Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia, Gus Dur ke Jakarta bergabung dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES, organisasi yang terdiri dari kaum intelektual muslimin, progresif dan sosial demokrat. LP3ES mendirikan majalah Prisma dan Gus Dur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Lalu Gus Dur juga berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa pada tahun 1984 sampai tahun 2000. Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum Tahfiziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 20 Oktober 1999. MPR melaksanakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden, yakni Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kemudian terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat bersama Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presidennya. Kabinet pertama Gus Dur bernama Kabinet Persatuan Nasional. Gus Dur kemudian mulai melakukan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena dianggap kurang maksimal dalam hal fungsi dan perannya. Pada tahun 2000-an, di pemisahan institusi TNI dan Polri, di mana saat Orde Baru kedua institusi keamanan tersebut menjadi satu nama dengan sebutan ABRI. Lanjut, pada tanggal 30 Desember 2000, Gus Dur mengunjungi Jayapura di Provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, ia berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua untuk menciptakan perdamaian dan memberi izin pemberian nama Papua sebagai pengganti Irian Jaya. Pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Imlek menjadi hari libur operasional. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melakukan kunjungan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden pada bulan Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia. Lanjut, kita masuk ke materi ketiga, yakni tentang tokoh Profesor Dr. Insinyur Haji Bahrudin Yusuf Habibie atau sering kita sebut dengan B.J. Habibie. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan
tanggal 25 Juli 1936, meninggal di Jakarta pada umur 83 tahun. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil pemilu pada tahun 1999. Habibie menjabat selama 2 bulan 7 hari sebagai wakil presiden dan juga selama 1 tahun 5 bulan sebagai presiden. Lanjut, Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Posworejo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo, sedangkan ibunya dari etnis Jawa, yakni Alwi Abdul Jalil Habibie, ayah dari B.J. Habibie, memiliki marga Habibie, salah satu marga asli dalam struktur sosial Pohala, kerajaan dan kekeluargaan di Gorontalo. Sementara itu, Raden Ajeng Tuti Marini Posworejo, ibu dari B.J. Habibie, merupakan anak seorang dokter spesialis mata di Yogyakarta. Habibie merupakan seorang pemuka agama, anggota Majelis Peradilan Agama, serta salah satu pemangku adat Gorontalo yang tersohor. Pada saat itu, B.J. Habibie pernah menuntut ilmu di sekolah menengah atas Kristen Dago. Habibie kemudian belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, atau sekarang bisa disebut dengan Institut Teknologi Bandung atau ITB pada tahun 1954. Lanjut, pada tahun 1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Jerman. Menerima gelar diploma insinyur pada tahun 1960 dan gelar doktor insinyur pada tahun 1965 dengan predikat sum cum laude. Habibie pernah bekerja di Bolkomblom, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat sebagai Menristek diawalinya dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT atau IPTN atau Pindad atau PT atau PAL. Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lanjut, sementara itu, ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI yang pertama. Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember 1990. Puncak karir Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7, menjabat sejak tanggal 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998 dalam Kabinet Pembangunan ke-7 di bawah Presiden Soeharto. Itulah sedikit materi tentang peran umat Islam pasca kemerdekaan, yang mana di dalam materi tersebut ada 3 biografi tokoh dan perannya di dalam masa pasca kemerdekaan. Terima kasih atas perhatiannya. Salah khilaf saya minta maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.